Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat sore, berjumpa kembali bersama saya Muhammad Syim Hamid dalam acara talk show interaktif untuk hari ini Rabu 4 April 2012. Dan kita akan membahas seputar memahami badai matahari dalam rangka penanggulangan risiko bencana. Dan acara ini merupakan terselenggara atas kerjasama antara Dishubkom Intel, Aceh, DRR, AUNDP, dan didukung sepenuhnya oleh Multi Donor Fund bekerjasama dengan TVRI Aceh. Dan pemirsa, tahukah Anda sebenarnya badai matahari itu salah satu bentuk bencana yang memiliki dampak yang sangat berbahaya, bahkan sistemik. Walaupun memang kebanyakan di masyarakat kita di Indonesia, lebih khusus di Aceh, pemahaman tentang badai matahari atau respon terhadap badai matahari ini memang relatif rendah, mungkin karena kita belum merasakan dampak yang luar biasa yang ditimbulkan dari badai matahari. Tapi sesungguhnya secara pelan-pelan keberadaan badai matahari ini memiliki dampak yang sistemik dan jangka panjang. Oleh karena itu memahami tentang persoalan badai matahari atau solar storm itu menjadi penting sekali bagi kita masyarakat, karena sewaktu-waktu ini bisa mengancam daerah kita, bisa mengancam keberlangsungan kehidupan di masyarakat. Dan bahkan menurut teori disebutkan bahwa keberadaan badai matahari ini terjadi dalam 11 tahun sekali. Namun apakah benar demikian, kita akan coba nanti berdiskusi bersama narasumber yang sudah hadir di studio pada sore hari ini. Baik, langsung saja kita perkenalkan. Yang pertama ada Bapak Syahnan, beliau merupakan Kepala Stasiun BMKG Matai Aceh. Assalamualaikum Pak Syahnan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua ada Bapak Dr. Nazli Ismail, beliau merupakan dosen di Fakultas MIPA Universitas Syah Kuala. Assalamualaikum Pak Nazli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketiga ada Bapak Dr. Syukri M. Yusuf, beliau merupakan alumni Al-Azhar University Mesir. Assalamualaikum Pak Syukri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bertemu kembali bersama kita di studio pada sore hari ini. Dan pemirsa, kami nanti mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami di line telepon 0651458868. Namun sebelum kita ikuti perbincangan ini, kita lihat dulu visualisasi daripada profil program tentang badai matahari ini. Silakan. Seiring perubahan zaman saat ini, masyarakat dunia dihadapkan terjadinya global warming atau sering disebut dengan pemanasan global. Pemanasan global mulai dirasakan masyarakat dunia pada abad 20, di mana pemanasan yang dirasakan sudah tergolong panas dapat mencapai 40 derajat Celcius. Diakui atau tidak, pemanasan global mulai terjadi seiring manusia mulai melupakan lingkungannya. Penggunaan rumah kaca di seluruh dunia dinilai pemicu terjadinya pemanasan global. Belum lagi efek dari pembuangan karbon dioksida yang tidak dibarengi dengan penyerapannya. Pergeseran perilaku manusia yang melupakan menjaga lingkungan hidup sangat disayangkan, mengingat pengaruhnya dapat mengakibatkan kehancuran di muka bumi. Bila upaya mengurangi dampak pemanasan global tidak dilakukan segera mungkin, maka dikhawatirkan bumi semakin hancur dan rusaknya seluruh lingkungan hidup, serta dapat menyebabkan kematian makhluk hidup. Banyak lingkungan yang akan hancur, hilangnya sumber air bersih, serta panas di luar batas merupakan dampak yang dapat terjadi bila manusia tetap tidak peduli akan pemanasan global. Oleh sebab itu, upaya pengurangan risiko terhadap semua bencana yang dapat ditimbulkan adanya global warming atau pemanasan global sudah seharusnya dilaksanakan. Saat ini masih banyak masyarakat yang belum paham benar apa sebenarnya pemanasan global serta penyebab utamanya terjadi pemanasan global. Meski saat ini sejumlah ilmuwan masih memperdebatkan penyebab utama terjadinya pemanasan global, namun sudah menjadi tugas kita bersama untuk peduli akan upaya mengurangi risiko yang dapat terjadi bila hal ini terabaikan oleh masyarakat dunia. Ketidakpahaman pemanasan global ini juga terjadi di seluruh dunia, termasuk di Aceh. Sumber air juga akan terancam disebabkan seiring dengan terjadinya suhu panas dan penguapan akan terjadi yang kemudian berdampak pada hilangnya sumber air. Meski hutan Aceh saat ini masih dapat berfungsi sebagai paru-paru dunia, namun hendaknya keberlangsungan hutan Aceh harus tetap dijaga. Hal ini menjadi aset bagi anak cucu sehingga hutan tetap menjadi penyimbang kehidupan. Masyarakat juga diharapkan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup serta terus melakukan penanaman pohon di lingkungan sekitar rumah, mengurangi penggunaan rumah kaca,
dan gunakanlah kendaraan bermotor yang ramah lingkungan. Bila semua hal tersebut diperhatikan, maka secara perlahan-lahan pemanasan global dapat dikurangi. Tentunya kesadaran masyarakat yang peduli lingkungan dan memahami upaya pengurangan risiko menjadi hal utama untuk pencegahan pemanasan global. Saat tadi kita sudah menyaksikan sedikit tentang profil visualisasi, tapi memang lebih fokus pada global warming. Walaupun memang sebenarnya badai matahari dengan global warming sedikit berbeda, tapi yang pasti mungkin itu bagian juga dari fenomena alam mungkin yang kita sebut. Kita nanti akan berbincang lebih dalam. Saya akan ke Pak Syanan terlebih dahulu untuk menjelaskan sebenarnya secara aplikatif di lapangan. Bagaimana sih yang disebut dengan badai matahari, Pak Syanan? Anda tentu sering bergelut dengan permasalahan fenomena alam ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kami dari BMKG tidak memantau langsung ya tentang aktivitas matahari itu, tetapi kita memantau tentang pergerakan orbit bulan, matahari, untuk menentukan tanda waktu sebenarnya. Jadi kita tidak fokus pada badainya, tetapi mengamati tentang perubahan pergerakan untuk tanda waktu. Nah, jadi kita melakukan pengamatan itu untuk kegunaannya adalah untuk menentukan tahun-tahun baru Islam seperti itu, menentukan awal puasa, menentukan hari raya gitu ya, 1 Syawal. Jadi kita tidak memantau langsung aktivitas badai matahari itu di BMKG. Mungkin peneliti-peneliti lain seperti lembaga lain seperti LIPI dan LAPAN itu melakukan penelitian langsung ya. Secara khusus ya? Secara khusus. Nah, jadi kita tidak berwenang ya untuk memberikan info tentang pergerakan atau aktivitas badai matahari itu, karena memang kita tidak mengamatinya secara penuh. Oke. Artinya job desk yang dimiliki oleh BMKG lebih kepada melihat sirkulasi peredaran bintang dan juga matahari dan juga bulan secara umum. Namun demikian Pak Syanan, tentu dalam pengamatan Anda untuk melihat pergerakan-pergerakan daripada jagat raya ini, misalnya ketika ini ditemukan bahwa ada badai matahari, ada penemuan seperti apa yang Anda lihat ketika Anda meneropong? Selain pengamatan tentang tanda waktu tadi, BMKG juga melakukan pengamatan tentang magnet bumi. Nah, dari data-data yang terdapat di peralatan magnet bumi, walaupun kita sendiri di Banda Aceh tidak memiliki, tapi di stasiun lainnya ada ya, seperti di Kupang, kemudian di Medan juga ada. Memang di sana menunjukkan ada variasi, ada perubahan tentang aktivitas badai magnet bumi itu sendiri. Jadi dari perhitungan mereka itu adalah akibat dari aktivitas pergerakan badai matahari tadi. Jadi merubah sistem magnet bumi yang ada selama ini gitu. Tapi itu memang selalu terjadi ya. Jadi memang dari pengamatan memang sering terjadi. Namun saat ini itu pergeserannya sangat drastis ya, sangat berbeda sekali. Disebabkan oleh pengaruh badai matahari. Artinya karena ada badai matahari itu berpengaruh pada magnet bumi itu sendiri yang nanti berakibat lagi pada aktivitas masyarakat ya. Karena faktor. Karena memang magnet bumi itu sendiri dipicu oleh adanya ultraviolet dari matahari ya. Jadi sangat mempengaruhi apabila kita menempatkan peralatan yang memang untuk mengukur keadaan magnet bumi. Adanya badai matahari itu akan tentu sangat terekam ya, sangat bisa dilihat di peralatan itu bahwa memang ada perubahan yang disebabkan oleh badai matahari. Jadi dari sana kita bisa mengetahuinya bahwa memang ada aktivitas badai matahari saat ini. Itu pada bulan Maret ya, sekitar tanggal 7 sampai 9 Maret dan sampai saat ini juga. Mungkin kalau dari data-datanya kita bisa memperkirakan bahwa memang ada pergerakan itu. Oke, tentu ini pemirsa merupakan informasi awal yang dijelaskan Pak Syanan tentang bagaimana sebenarnya itu salah satu tugas atau job desk daripada BMKG-nya, walaupun tidak begitu spesifik tentang mengenai badai matahari. Nah sekarang kita ke Pak Nazli yang memang seorang fisikawan dari Sains Faculty the University of Syah Kuala. Jadi sebenarnya Pak Nazli dari sisi teori, jadi apa yang disebut sebagai badai matahari itu atau solar storm? Oke. Sebelum kita coba membahas apa itu badai matahari, sebenarnya kita perlu ketahui bahwa sebagian besar sumber energi yang ada di muka bumi itu adalah berasal dari matahari. Katakanlah
adanya hujan hari ini adalah itu akibat dari efek pemanasan yang dilakukan oleh matahari di permukaan bumi sehingga terjadi uap air. Kemudian juga tumbuh-tumbuhan membutuhkan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Dan dengan ini kita bisa mendapatkan O2, bisa menghirup udara segar gitu. Itu adalah efeknya daripada matahari juga. Artinya matahari itu memberikan sedemikian banyak manfaat kepada kehidupan manusia di muka bumi ini. Namun pada perjalanannya itu matahari sebagai sebuah komponen atau sebuah bagian dari jagat raya dan tata surya sekalian, ini di mana dalam aktivitasnya itu ada istilahnya fluktuasi, di mana pada tahap-tahap tertentu dia normal dan pada tahap-tahap yang lain adalah dia bergejolak. Jadi pada hakikatnya badai matahari itu adalah gejolak yang terjadi pada permukaan matahari akibat dari pemanasan, kemudian proton dan ion-ion atau atom yang ada pada matahari tersebut terpanaskan dan dia mengeluarkan energi yang sangat besar, dan energi yang besar inilah yang kita dapati sebagai badai matahari di muka bumi. Kita ketahui bahwa besarnya energi yang dipancarkan itu adalah pada saat terjadi badai matahari itu hampir 1/6 daripada kekuatan daya yang dimiliki oleh matahari itu sendiri dalam per detik gitu. Artinya ketika dia punya matahari sedemikian besar energinya dan 1/6 dari besar energi tersebut terpancarkan pada saat yang sangat singkat tadi gitu. Artinya juga proses pemancarannya juga itu luar biasa karena 1/6 dari kekuatan total dari matahari itu sendiri. Lalu Pak Nasri melihat fenomena atau prosedur terjadinya badai matahari yang tadi disampaikan, apakah sebenarnya secara umum ini akan berdampak cukup signifikan bagi katakanlah bintang-bintang lain yang juga berada di sekitar matahari, termasuk mungkin bisa bulan atau juga bisa bumi yang kita huni ini? Ya, kita ketahui matahari adalah sebagai salah satu bintang ya, kebetulan yang terdekat dengan kita. Jadi badai yang semacam badai matahari juga terpantau terdapat di bintang-bintang yang lain juga gitu. Dan akibat daripada badai matahari ini akan ada pancaran elektron, ion-ion dari matahari, di mana dia yang pertama akan mempengaruhi atmosfer yang dimiliki oleh matahari itu sendiri gitu. Nah, misal fotosfer, kromosfer dan korona itu sendiri. Nah, selain mempengaruhi atmosfer yang dimiliki oleh matahari itu sendiri, juga kadang-kadang dia bisa mencapai atmosfer bumi, dan pada situasi inilah dia akan paling tidak mengganggu kestabilan yang ada di permukaan bumi. Artinya sewaktu-waktu dia bisa menembus atmosfer bumi yang memang melindungi bumi ya. Tentu kita berharap badai matahari ya mungkin sedang dalam proses juga sekarang itu tidak sampai menembus atmosfer bumi ya, karena ini sangat mengganggu proses keseimbangan bumi atau aktivitas masyarakat. Nah, kita ke Pak Syukri yang juga katakanlah juga mendalami tentang proses-proses badai matahari walaupun dalam bahasa lain. Jadi kita pada hari ini Pak Syukri ingin melihat konteks Islamnya. Apakah Islam juga memiliki sebuah penjelasan atau bagaimana Islam memandang tentang badai matahari ini? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sudah mendengar penjelasan tentang proses terjadi badai matahari dari dua pakar kita. Kemudian kalau kita melihat kepada literatur Islam, tentu yang pertama kita harus melihat bahwa Al-Quran itu banyak sekali menyebut tentang matahari, bulan, bintang, planet bumi dan semuanya. Itu diungkapkan sebagai sebuah tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Bahwa semua itu diciptakan oleh Allah kepada manusia, diciptakan oleh Allah di dunia ini demi kemaslahatan manusia, dan itu ditundukkan semuanya seperti disebutkan tadi, banyak energi matahari yang dipakai oleh manusia dalam berbagai kebutuhan energi di bumi ini. Itu memang sengaja ditundukkan oleh Allah kepada manusia. Nah, matahari, bulan, bintang, planet yang dalam bahasa Al-Quran disebutkan wasyamsa wal qamara wan nujuma,
musakhkharatin bi amrih ala lahul khalq wal amr. Jadi matahari, bumi, matahari, bulan, bintang itu semua tunduk patuh atas perintah Allah. Dan ketahuilah wahai manusia bahwa Allah lah yang memiliki kekuasaan untuk menciptakan dan juga untuk memerintahkan. Nah, dari sini kita bisa membayangkan bahwa ketika terjadi proses, sudah disebutkan tadi adanya badai matahari, ini juga sebuah proses yang juga sebenarnya tidak terlepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika tadi disebutkan bahwa ada badai matahari yang bisa saja menembus atmosfer bumi, nah sebetulnya itu tidak terlepas dari apa yang diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah menyatakan dalam sebuah ayat, Alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri bi amrih wa yumsikus samaa an taqa'alal ard illa bi izni. Jadi tidakkah kamu melihat bahwa Allah telah menundukkan seluruh apa yang ada di bumi ini untuk kamu, untuk kalian wahai manusia, dan bahtera-bahtera berlayar di lautan itu juga ditundukkan untuk kamu. Tetapi ingat, Tuhan juga menahan bumi itu dari jatuh ke langit, kecuali biizni, kata Al-Quran. Kecuali dengan izin Allah. Ini menandakan bahwa jika satu saat badai matahari ini tidak ditahan lagi oleh Allah dengan atmosfer bumi atau magnetosfer bumi ini yang menyelimuti bumi, tentu saja satu saat itu akan tembus. Nah, ketika dia tembus dan memang kekuatannya besar atau dayanya sangat besar, tentu ini akan sangat berdampak bagi bumi. Nah, kenapa hari ini kalau dikatakan pamannya manusia itu tidak begitu peduli dengan apa yang namanya badai matahari, dia seperti berlalu begitu saja? Karena memang belum memberikan dampak atau yang kita sebut dengan sebuah bencana. Karena biasanya jika dia sudah menjadi sebuah bencana, sudah memakan korban, maka tentu orang akan ribut, akan heboh ini. Tapi ketika sebuah peristiwa alam ataupun fenomena alam ini tidak memberikan dampak yang besar bagi manusia, ya manusia santai aja. Sebetulnya kalau kita melihat